Kenapa saya memilih mau bergabung dengan Swanghor? Pertama, produknya harganya terjangkau. Ya, produknya harganya terjangkau. Ya, tapi sebelum produk daftarnya gratis. Otakku langsung berpikir, wah, ini pas banget nih buat orang-orang yang nggak punya modal. Jadi yang saya pikirkan tuh orang-orang yang bisnis saya kemarin itu bilang nggak punya modal, nggak punya modal, nggak punya modal. Nah ini pas banget, daftarnya gratis. Wih, mantap. Poin satu. Poin dua, produknya itu terjangkau dan 80% orang mengkonsumsi. Walaupun saya pribadi bukan pencinta kopi, karena saya punya asam lambung yang sangat tinggi, yang kalau minum kopi ya rasanya pasti panas atau perih, dan siap-siap aja dilarikan ke rumah sakit, karena perihnya itu sampai bisa nusuk ke belakang punggung, gitu loh. Ya, saya minum pagi aman, sore aman. Sampai sekarang 1 bulan 13 hari minum kopi setiap pagi, bahkan sahur saya minum kopi. Yang terjadi apa? Stamina luar biasa. Emah saya nggak pernah kambuh, walaupun buka puasa itu perutnya kan kosong. Saya makan nasi padang, tapi perut saya tetap nyaman. Kopi nyaman, nikmat, bermanfaat, cuan jutaan. Kalau yang nggak mau, ikan lohan berbulu, kasihan deh lu. Ya kan, teman-teman? Oke. Itulah alasan saya kenapa bisnis Swanghor. Ya, salah satunya itu. Tidak perlu tutup poin, tidak perlu target. Aduh, ini tuh konvensional tapi tersistem. Ya, di sini dibayar sesuai dengan apa kita mau dibayar di prosentase berapa, bukan tutup poin. Kalau tutup poin itu memang kita ngumpulin poin, tapi bukan tutup poin. Kalau tutup poin, saya pernah soal bisnis itu tutup poin setiap bulan 3.000 VP, 2.500 VP gitu, semua sama. Tapi di sini kita mau dibayar yang berapa persen? Ya 4% atau 28%. Kalau saya mata duitan, jadi cari yang tinggi 28%. Konsep satu-satu oleh perusahaan keren banget ya. Perusahaan juga berkolaborasi, bekerja sama dengan kita mitranya. Maka bikin konsep satu-satu, sebulan satu, kelamaan buat saya gitu ya. Saya sehari kemarin bisa 10, bisa 5, maka dalam waktu kemarin setengah bulan kerja itu saya bisa 25 orang closing dan langsung banyak yang beli produk. Alhamdulillah, karena apa, mindset saya itu udah gampang. Ini solusi buat banyak orang. Jadi ketika kita memikirkan banyak orang, ya Tuhan gampangkan. Itu yang terjadi buat saya. Saya sama ibu sama nih Bu, karena saya selalu kalau ke secara offline minta bilang bahwa bisnis ini gampang. Kalau kita bilang gampang akan gampang ya Bu ya. Kalau kita bilang memang ini benar-benar mindset itu penting sekali Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang saya pasti sukses di sini, emang sukses beneran Bapak Ibu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan abu-abu ya. Jadi kalau A B B gitu Bu, karena teman-teman ya, karena memang di bisnis ini semuanya udah disiapkan, produk yang berkualitas gitu ya, sistemnya dan sebagainya. Nah Bu Yuli bisa bercerita nggak Bu, bagaimana Ibu baru kerja setengah bulan kok bisa bonus sampai 7 juta, terus kemarin jadi elit setengah bulan elit itu kerjanya Ibu tuh bagaimana ya? Boleh berbagi nggak ke teman-teman, memberi inspirasi ya? Bagaimana cara Ibu bercerita kepada banyak orang? Karena Ibu jadi elitnya benar-benar organik, nggak nyetok barang. Itu saya salut ya. Silakan Bu. Jadi fondasi dasarnya adalah kekuatan pikiran Bu. Pikiranmu adalah hasilmu. Pikiranmu adalah hidupmu. Aku di awal bilang ini mudah gitu ya. Ini mudah sekali gitu. Poin-poin tadi. Dan saya presentasi itu nggak pernah lama-lama. Kalau yang banyak tanya, saya akan bilang bahwa Bapak Ibu nggak cocok berhenti dengan saya. Karena yang tim cocok dengan saya tidak banyak tanya. Tidak banyak tanya, sedikit poin-poin yang saya jelaskan, mau daftar gratis, nggak ada resiko, silahkan jika mau bergabung. Tapi jika enggak apa-apa. Saya nggak mau lama-lama, seperti itu. Kekuatan pikiran, dan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ini saya 13 hari kerja itu karena pikiran saya bilang mudah, terus saya itu yakinnya pakai banget. Kopinya rasanya enak, odolnya ini jari tak olesin, ini 3 hari yang tadinya kulit mati, ya ini bisa terangkat dan kulit jari ini sekarang sudah lemas kembali. Jadi Masya Allah, ini produk itu berbicara. Kita nggak perlu pandai berbicara, kita cukup yakin menyampaikan dan tidak ada mental block ketakutan. Ya, tidak ada mental block khawatir, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sampaikan dengan rasa yang yakin yang sangat tinggi. Saya hanya melakukan dengan online, karena kan posisi saya masih belum Yuli yang dulu. Jadi saya masih kondisi berduka. Sangat berduka. Jadi ini justru saya sebenarnya hiburan saya. Saya mengalih, yang bisa mengendalikan hidup saya ya pikiran saya. Bagaimana supaya saya ini nggak larut. Kenapa saya sekuat ini teman-teman? Ya saya kajian terus bagaimana bahwa Allah itu lebih sayang anak saya. Ketika saya sabar menerima ujian dari Allah ini, itu pun ada pahala sabarnya. Ya sudah, saya fight, saya semangat, dan anak saya almarhum Gusti pun bilang bahwa saya akan meninggal dikenang, ya duka pasti tapi dikenang dan menjadi manfaat buat banyak orang. Itu pesannya almarhum Gusti Irwan Wibowo, ya. Dan itu pun akan saya teruskan sesuai dengan lagunya Teruskan Perjuangan. Ini adalah awal bukan akhir. Itu semua lagu di album Gusti Andy Coop. Jadi saya akan lakukan Teruskan Perjuangan, ini adalah awal bukan akhir. Gitu. Bagaimana menyenangkan orang dengan lagu-lagunya Gusti sampai saat ini masih bisa menyenangkan orang dengan lawaknya dia, hiburannya dia gitu. Saya juga terobati kangennya ketika melihat lagu-lagunya, melihat gitu, nangis ketawa, tapi saya langsung istighfar. Saya langsung memutar mindset saya. Anakku sudah bahagia, anakku sudah senang. Ya, aku harus meneruskan pesannya bagaimana menyenangkan orang lain, menjadi manfaat. Saya melihat tim saya, ibu rumah tangga yang lagi nyekolahin anaknya, yang lagi bayar kontrakan di depan mata saya. Sementara saya hidup yang dulu pernah saya rasakan lagi dirasakan teman-teman. Makan mikir, bayar listrik mikir, tapi sekarang saya sedang di posisi semuanya serba alhamdulillah.
Semuanya alhamdulillah. Sekarang saya pengen seperti pesannya Jenisan, pesannya Ibu Vita, pesannya Ibu Maryani. Ya bagaimana? Bukan masalah uang. Mereka udah ketumpuk uang itu. Jadi bagaimana menjadi manfaat, bagaimana membuat orang punya uang seperti kita-kita. Itu pesannya Jenisan, Ibu Maryani, dan Ibu Vita. Gitu loh. Tapi semuanya bisa. Semuanya mudah. Yang membuat nggak bisa, yang membuat nggak mudah adalah pikiran masing-masing. Ternyata saya sering ngobrol sama orang, sebenarnya banyak orang itu mental block. Khawatir dan tidak yakin dengan dirinya sendiri. Kalau Mbak Yuli kan udah punya power. Apa powernya? Ya punya mobil, punya ini. Salah. Powerku adalah impianku. Powermu itu harusnya adalah keimpianmu. Bosen nggak kekurangan. Aku bilang, itu powermu. Jadikan itu powermu. Kalau orang minta bukti, percaya diri. Saya memang belum punya bukti. Saya sedang berproses. Ya, balik tanya ke dia. Aku bilang gitu. Bisnis apa yang baru memulai punya bukti? Tanya balik. Gitu. Kalau mau bukti, ada Ibu Vita. Ya, dan banyak yang lainnya. Seperti itu. Jadi, prospecting itu adalah 80% itu bertanya, bukan ini MLM ya? Oh bukan, jangan langsung dijawab. Menjawablah dengan bertanya. Nah, itu nantilah teknik prospecting. Tapi saya, Bu, bagaimana menyampaikan ya dasarnya kopi. Tapi sebelumnya adalah digali kebutuhannya dulu. Dia ngopi enggak? Ya, dia punya masalah apa nih? Gali masalahnya dulu, ya kan? Gali kebutuhannya dulu, baru berikan solusi, Bu. Jadi kita ini konsultan gitu loh. Kita ini berlakulah seperti seorang konsultan, pemberi solusi, jangan sales, jangan penjual. Nah, itu Bu. Jadi makanya dan saya melakukan belum kemarin itu satu berduka, kedua aku juga masih bisnis yang lama itu masih hati-hati Bu, masih pelan-pelan gitu loh Bu ya. Masih nggak enak gitu pelan-pelan. Akhirnya saya kerjakan silent, tapi ternyata kok dasar banget Ibu. Ini saking kerennya kopinya ini, bukan kerennya saya. Tapi saya pakai target Bu. Saya pakai target, saya nggak mau lah sebulan satu. Pokoknya kalau bisa 1 jam 1 Bu. Istirahat itu hanya di jam 12 sama jam 1 sama asar. Itu Bu. Alhamdulillah Luar karena biasa. yakin pakai target, alhamdulillah Bu. Itu Bu kenapa saya bisa mendapatkan yang tadi Bu hasilnya 7 juta.